Motor adalah alat transportasi yang paling cocok untuk digunakan di Indonesia. Kenapa? Ya karena motor bisa dibilang adalah alat transportasi yang serba bisa. Apapun kegiatan kalian, dengan menggunakan motor hampir bisa dilakukan tanpa masalah. Dengan adanya hal tersebut, akhirnya motor menjadi budaya di Indonesia. Dikit-dikit naik motor. Ke warung yang jaraknya cuma 20 meter, naik motor. Mau ke stasiun kereta yang jaraknya cuma 50 meter, naik motor. Mau beli ini naik motor, mau beli itu naik motor. Bahkan iring-iringan ambulans yang ngiringin pakai motor. Dengan adanya hal tersebut, ya motor sudah menjadi budaya di Indonesia. Menariknya adalah selain motor yang menjadi budaya di Indonesia, cara beli motornya pun ada budayanya sendiri, yaitu kredit. Ya, kredit sudah menjadi budaya untuk membeli motor dari zaman dulu sampai saat ini. Kenapa bisa kita katakan menjadi budaya? Karena menurut data IC, 70% lebih motor yang terjual di Indonesia dibeli secara kredit. Ya, 70%, dan 70% bukanlah angka yang sedikit. Dengan angka yang tinggi ini, akhirnya banyak pakar finansial atau bahkan kalian sendiri yang menyadari pada akhirnya kalau kredit itu sebenarnya hanya ringan di awal dan memberatkan di akhir. Bahkan banyak yang menyatakan juga kalau kredit itu sebenarnya bisa bikin miskin. Pertanyaannya, apakah kredit motor bisa bikin miskin? DP 0%, cicilan per bulan bisa disesuaikan dengan tenor, bisa pilih nominal angsuran, syarat cuman KTP dan lainnya. Ini adalah iming-iming leasing yang akan ditawarkan oleh ke konsumennya, dan yang di-highlight tentu aja DP 0% dan cicilan ringannya. Mereka tidak pernah menjelaskan ada biaya lain yang bisa menggerogoti keuangan kalian. Maksudnya gimana? Kita ambil contoh. Anggap kalian beli motor Matic 125cc di harga 22 juta rupiah. Dan jika kalian bayar DP 2 juta, sisanya dikredit selama 3 tahun, maka cicilan per bulan yang harus dibayar jadi sekitar 900 ribu rupiah. Coba kita hitung. Dalam kasus yang ada, total uang yang akan kalian bayar selama 3 tahun atau setara 36 bulan dikali 900 ribu adalah 32,4 juta rupiah. Ya, membengkak sekitar 10 juta rupiah. Tapi nggak sampai di situ aja, biaya ini belum ditambah DP kalian yang sudah dibayarkan sebesar 2 juta rupiah. Yang berarti 32,4 juta rupiah ditambah 2 juta rupiah, totalnya jadi 34,4 juta rupiah. Ya, DP tidak mengurangi harga motor yang masuk ke leasing. Dengan adanya selisih 12,4 juta rupiah, berarti kalian bayar sekitar 56% lebih mahal daripada harga aslinya. Namun dari mana biaya ini bisa membengkak? Tentu aja nih dari bunga cicilan yang cukup besar, yang mana besarannya bisa mulai dari 20-30% tergantung leasingnya. Selain bunga, ada juga biaya administrasi, belum asuransi, belum biaya penalti kalau telat bayar dan lainnya. Jadinya ya banyak banget yang diambil dari leasing. Dan hal itu sebenarnya ya normal aja, karena leasing adalah suatu bidang usaha, bukan lembaga amal. Yang berarti leasing cari untung di sini. Belum lagi, leasing juga harus mengasih insentif ke dealer atau sales jika mereka berhasil menjual motor melalui kredit. Dan faktanya, beban bonus tersebut sudah termasuk dengan biaya cicilan kalian. Yang berarti juga secara tidak langsung yang memberikan bonus ke sales adalah konsumen melalui leasing. Ya kurang lebih begitulah sistem kerjanya. Dengan sistem kerja yang seperti itu, kredit motor solusi atau perangkap? Jawabannya tergantung. Tergantung kebutuhan, tergantung pendapatan, dan yang pasti tergantung leasing. Ini yang paling penting. Diketahui banyak leasing motor yang menggunakan bunga flat. Menariknya, bagi sebagian orang, bunga flat adalah hal yang menyenangkan dan terkesan lebih aman. Memang benar, jika ada transparansi di sini. Namun sayangnya di lapangan, karena kurangnya transparansi, bunga flat yang dimaksud ternyata sangat tinggi, lebih dari bunga floating. Sebagai contoh, jika kalian diiming-imingin bunga flat sebesar 1,5% per bulan, berarti kalian bayar sekitar 18% per tahunnya. Ya, ini jika kita ngomongin bunga flatnya, belum dihitung bunga efektifnya. Karena jika kita hitung bunga efektifnya, bisa melonjak lagi, bisa sampai 25-30% per tahunnya. Gimana? 30% per tahun. Apakah ini solusi atau perangkap? Bahkan karena hal ini banyak yang baru sadar kalau mereka kena perangkap di bulan ke-18 ke atas, yang mana mereka sudah bayar sesuai tanggal, sesuai jumlah, tapi ketika dihitung sisa kreditnya ternyata masih banyak.
Yang bikin mencengangkannya lagi, mereka belum bayar harga motornya 1.000 pun, yang berarti mereka baru sibuk ngebayar bunganya. Ya, bunga sangat mengerikan di sini. Menariknya lagi adalah leasing itu bukan bagian dari bank. Jadi biasanya tidak diawasi secara ketat oleh OJK, tidak seketat pengawasan ke bank. Yang berarti bunga bisa dibuat oleh leasing semaunya. Dan faktanya selama motor masih dalam cicilan, secara hukum motor itu masih milik leasing. Yang berarti juga motor bisa ditarik kapanpun kalau dianggap one prestasi. Jadi ya, bunga lah yang bisa membuat kalian miskin. Walaupun hidup tanpa cinta seperti taman yang tak berbunga, tapi percayalah, hidup tanpa bunga lebih menyenangkan daripada dengan bunga kredit. Iya kan? Terlebih lagi jika kita melihat pendapatan rata-rata kita. Sebagai contoh, jika kita memiliki pendapatan bulanan di 3 juta rupiah dan kalian memiliki cicilan motor 900 ribu rupiah, berarti hampir 30% penghasilan kalian lari buat cicilan motor. Apakah ini adalah hal yang memberatkan? Mungkin ketika ingin membeli motor dan memiliki pikiran seperti ini, sepertinya hal ini tidak memberatkan. Tapi kalian lupa, dengan memiliki motor, pengeluaran kalian akan bertambah. Yang mana pengeluaran bensin akan ada, servis rutin akan ada, belum lagi pajak dan lainnya. Dengan hal tersebut, motor yang niatnya buat bantu mobilitas, akhirnya malah makan banyak porsi dari dompet kalian setiap bulannya. Ini yang harus diperhatikan. Belum lagi menurut data yang ada juga, leasing selalu mengincar masyarakat menengah ke bawah. Emang iya? Iya, lihat aja promo DP 0%. Apakah kaum menengah ke atas butuh DP 0%? Sepertinya tidak, karena rata-rata mereka mampu membayar DP minimal 30-50% dari harga motor tersebut. Jadinya iya, proses kredit motor di Indonesia ini benar-benar butuh pembenahan yang luar biasa. DP 0% itu benar-benar menjebak dan bisa bikin kalian miskin. Belum lagi jika kita ngomongin harga depresiasi. Misalnya kalian beli motor A dengan harga 22 juta dan dikredit menjadi 32 juta dalam waktu 3 tahun. Dan setelah lunas kalian ingin menjual motor tersebut karena ada kebutuhan mendesak. Yang kalian dapatkan paling sekitar 12 jutaan aja. Kok bisa? Jadi motor adalah barang dengan depresiasi yang tinggi, yang mana di tahun pertama depresiasi harganya bisa sampai 20%, tahun kedua 30-35%, dan tahun ketiga bisa sampai 40-50%. Dengan depresiasi yang tinggi, jelas kredit motor adalah hal yang mengerikan, karena asetnya menyusut, utangnya tetap. Jadi ya, jauhin pikiran kalian membeli motor untuk aset, yang mana suatu saat bisa dijual lagi dengan harga tinggi. Ini pemikiran yang cukup salah. Mau dari brand Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, semuanya sama aja. Nilai depresiasi motor tersebut semuanya tinggi. Lalu gimana kalau kalian mau mencoba menjadi ojol? Kalian nggak punya motor dan kalau mau ngojol harus pakai motor. Apakah kredit motor menjadi solusi untuk ini? Oke gini, ini saya rangkum dari pengalaman pribadi dulu. Saya lumayan sering naik ojol dan ketika saya lagi naik ojol saya suka ngobrol sama bang ojol. Dan rata-rata ojol banyak yang ngeluh tentang pendapatan mereka saat ini. Mereka merasa seperti besar pasak daripada tiang. Dan banyak dari ojol yang saya naikin masih memiliki tunggakan cicilan motor. Kata mereka, awal-awal tidak berasa, tapi lama-kelamaan terkadang uang makan harus dikorbankan untuk membayar cicilan motor. Dan ya, jika dilihat dari populasi ojol, ekonomi Indonesia, cara perusahaan tersebut berkembang dan bertahan, sepertinya bisa kita simpulkan kalau persaingan ojol semakin ketat, karena semakin banyak ojolnya. Dan saat ini banyak orang yang lebih memilih mandiri daripada naik ojol karena beberapa alasan, salah satunya ekonomi. Dan perusahaan ojol pun saat ini mencoba mencari profit dengan cara menaikkan biaya mitra yang sangat tinggi. Dengan adanya hal tersebut, daripada kalian berpikir kredit motor DP 0% untuk ngojol, kalian mendingan pilih pekerjaan alternatif lainnya. Walaupun cari kerjaan saat ini susah, tapi peluang selalu ada buat kalian yang ingin mencari peluang tersebut. Mencari jarum di tumpukan jerami adalah hal yang sulit, tapi itu bukanlah hal yang mustahil. Jadi buat adik-adik yang suka nendang pintu buat minta beliin Aerox sama orang tuanya, pikirkan ekonomi orang tua kalian. Jangan sampai mereka terjebak kredit motor hanya untuk melepas dahaga ambisi kalian. Gimana nih menurut kalian? Kredit motor solusi atau jebakan? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.